Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nilza dari kelas 1B dengan NPM A1G025053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Yuk kita bahas. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo cinta, sophia kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran, sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah, dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat. Filsafat adalah suatu kegiatan berpikir secara mendalam, kritis, logis, dan sistematis untuk mencari kebenaran serta kebijaksanaan mengenai kehakikat manusia, kehidupan, dan alam semesta. Filsafat pendidikan. Menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat yang diupayakan untuk kemanusiaan merupakan faktor yang integral. Filsafat pendidikan juga bisa didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat umum dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Secara makro, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Namun, secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, the nature of education. 2. Merumuskan sifat hakikat manusia sebagai objek dan objek pendidikan, the nature of man. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan, sistem pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Hubungan filsafat dengan pendidikan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangat penting sekali, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmonisasikan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang lagi ingin dicapai. Jadi, terdapat kesatuan yang utuh antara filsafat pendidikan, dan pengalaman manusia. Aliran filsafat pendidikan. 1. Perennialisme, suatu aliran yang berfokus pada nilai-nilai dan prinsip kebudayaan yang terwujud dan abadi. 2. Esensialisme, aliran filsafat pendidikan yang fokus pada pembentukan inti atau hakikat fundamental dari pendidikan. 3. Progresivisme, aliran filsafat pendidikan yang fokus pada perubahan dan kemajuan. 4. Rekonstruksionisme, aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan sebelumnya agar efektif dan efisien. Macam-macam teori manajemen pendidikan. 1. Teori klasik. Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia itu sifatnya rasional, berpikir logik, dan bekerja merupakan suatu yang diharapkan. Oleh karena itu, teori klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktur atau anatomi organisasi.
2. Teori sistem. Teori ini memandang pendidikan sebagai sebuah sistem yang punya input, masukan, proses, output, keluaran, dan umpan balik feedback. Dalam sekolah, siswa adalah input, prosesnya adalah kegiatan belajar mengajar, outputnya adalah lulusan, lalu feedbacknya dipakai untuk memperbaiki sistem. 3. Teori kontingensi. Teori ini menekankan bahwa manajemen harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Tidak ada cara tunggal yang selalu benar. Dalam pendidikan, cara mengajar atau mengelola sekolah harus fleksibel sesuai keadaan. Yang keempat, teori hubungan manusiawi. Teori ini menekankan bahwa hubungan antara manusia sangat penting. Motivasi, kerjasama, dan suasana yang nyaman akan membuat hasil lebih baik. Dalam pendidikan, guru dan siswa perlu punya hubungan yang baik. Ada komunikasi yang hangat dan perhatian pada kebutuhan emosional. Manfaat manajemen pendidikan. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. 2. Peningkatan kualitas pendidikan. 3. Adaptasi terhadap perubahan teknologi. 4. Mengembangkan pendidikan yang berkualitas. 5. Memperdayakan guru dan siswa. Kesimpulan, filsafat pendidikan memberikan landasan nilai, arah, dan tujuan pendidikan, sedangkan manajemen pendidikan berperan mengelola proses pendidikan agar efektif, efisien, dan berkualitas. Keduanya saling melengkapi. Filsafat menekankan hakikat dan prinsip, sementara manajemen menerapkan teori serta strategi praktis untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai kebutuhan zaman.